sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Ayo, April. Selfie dulu. Ya, Selfie. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Nah, sekarang coba kalian lihat kiri dan kanan kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Jangan begitu ya anak-anak. Kita harus tetap masuk sekolah untuk menuntut ilmu. Ya kan harus dimaklumi ya. Sekarang coba ibu minta kalian berdiri. Ayo berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri ya. Coba kalian lihat di sekitar kalian di bawah itu, apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu. Sudah bersih? Iya, bagus, anak-anak ibu yang hebat. Nah, jangan duduk dulu ya. Nah, sekarang coba kalian periksa kerapiannya. Ibu, ini Bu nggak dimasukin Bu bajunya Bu, yang lain dimasukin semua Bu. Coba dirapikan terlebih dahulu. Udah rapi semua? Sudah. Iya, bagus, hebat. Tepuk tangan semuanya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebentar ya, anak. Wow, ini apa? Itu kebutuhan? Aksies. Singkat ya, Iya, jatuh sih. Perubahan habitat dan punahnya spesies. 2. Meningkatnya kejadian kebakaran hutan. 3. Tenggelamnya pulau-pulau kecil. 4. Terumbu karang mengalami penurunan secara drastis. 5. Meningkatnya wadah aqua marine. Nah, dari literasi ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelumnya ibu tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Lupa. Ya, ibu ingatkan kembali, kita telah mempelajari tentang bagaimana bentuk Indonesia atau tentang letak geografisnya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang Indonesia pun kaya hayatinya. Nah, apa keanekaragaman hayati yang ada di tempat tinggal kalian? Coba sebutkan salah satunya. Seperti ada gajah, ular, iya benar, tikus, sabui, iya. Nah, apa sih manfaat memiliki keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Nah, jika belum tahu, kita akan mempelajarinya lebih lanjut.
Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pertama melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman hayati dan persebarannya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan soal dan jawaban di LKPD dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik mampu melakukan pemilihan monopoli dengan benar. Nah, Ibu mempunyai video yang akan kalian simak. Di antara berbagai jenis burung, apa kamu pernah mendengar tentang burung yang satu ini? Rangkong gading atau dengan nama latin Tinoplax video adalah salah satu dari 13 jenis spesies burung unggas yang menghuni hutan tropis Indonesia, khususnya di Kalimantan. Pada umumnya, mereka memiliki bau yang khas dan besar, sama seperti spesies burung unggas lainnya. Makanan utama mereka adalah buah-buahan seperti buah beringin atau arang. Burung ini dikenal sebagai penanggung hutan. Artinya, ketika hutan itu rusak, burung inilah yang bertugas untuk memperbaikinya melalui penyebaran biji. Namun sayangnya, populasi burung ini semakin terancam dan satu langkah lagi menuju kepunahan. Di tahun 2013, sekitar 6.000 rangkong gading dibantai hanya untuk diambil kepalanya. Bahkan di tahun berikutnya, ribuan paruh rangkong gading berhasil disita dari perdagangan gelap. Bisa dibayangkan berapa besar hutan tropis kita kehilangan petani alaminya karena keserakahan manusia. Nah, berdasarkan video tadi dapat kita petik permasalahan yang terjadi pada burung rangkong. Burung rangkong ini sudah semakin ke sini sudah terancam punah. Nah, apa sebab terancam punah dari burung rangkong tadi? Manusia. Karena ulah manusia. Nah, burung rangkong ini termasuk salah satu jenis keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Selanjutnya, mari kita simak video. Mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Hai teman-teman, pernah dengar tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keanekaragaman hayati merupakan beragam makhluk hidup yang memperlihatkan suatu daerah, mulai keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sikap. Teman-teman pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya keanekaragaman hayati sendiri. Namun, apa yang menjadi penyebabnya? Supaya semakin mengerti tentang keanekaragaman hayati, yuk kita mengenal berbagai ragam hayati di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Coba bahkan keragaman hayati Indonesia termasuk tiga besar dunia loh, terutama di Asia, Amerika Selatan, dan seiring Afrika. Faktor yang mempengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Karena itulah Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suku dan curah hujan yang tinggi. Nah, sudah mengerti kan keanekaragaman hayati itu apa? Sudah Ibu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah ya. Pertama ada Indonesia bagian barat, tengah, timur. Nah, pada keanekaragaman hayati Indonesia bagian barat itu disebut dengan fauna atau flora asiatis. Sedangkan di tengah itu disebut dengan flora atau flora. Iya, pintar sekali. Dan yang terakhir ada Australia. Iya, benar. Nah, Indonesia ini terbagi dalam 3 wilayah ini berdasarkan garis. Yang pertama ada garis Wallace dan yang kedua ada garis Weber. Garis Wallace tadi memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Nah, sedangkan garis Weber ini memisahkan antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Iya, pinter.
bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri flora bagian Asiatis: yang pertama, bersifat heterogen. Yang kedua, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, merati, mahoni, dan lain-lain. Dan yang ketiga, selalu hijau sepanjang tahun. Dan yang terakhir, terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi. Nah, iya, pinter. Selanjutnya, flora bagian tengah atau peralihan. Ibu bacakan ya. Ciri-cirinya: yang pertama, daunnya cenderung kecil atau bertubuh pendek. Yang kedua, tumbuhannya juga kecil. Yang ketiga, curah hujan rendah dan relatif kering. Silakan dibacakan oleh Mas Kak. Ciri-ciri flora australis. Yang pertama itu didominasi jenis tanaman seperti nipah dan sagu. Yang kedua, jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damar. Yang ketiga ada vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon dan. Sekarang kita masuk ke fauna. Pertama, fauna bagian barat atau Asiatis. Ciri-cirinya: yang pertama, terdapat hewan endemis seperti badak bersula satu, tapir, harimau Sumatera, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hewan reptil. Yang keempat, jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik. Dan yang kelima, ada berbagai macam karena jenis ikan tawarnya juga sangat beragam. Selanjutnya, fauna bagian tengah atau peralihan. Jenis fauna ini yang pertama memiliki sifat endemis. Yang kedua, mencakup Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Yang keempat, mamalia seperti anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan lain sebagainya. Yang kelima, reptil atau reptil yang sangat terkenal yaitu komodo. Dan yang keenam, burung maleo, kakak tua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Dan yang terakhir, siapa yang mau membantu ibu untuk membacakannya? Ini Bu. Iya, Deni, silakan Deni. Fauna bagian timur atau australis. Ciri-ciri fauna tipe australis adalah: yang pertama, hanya ada sedikit tipe kera. Yang kedua, banyak dijumpai binatang berkantong seperti kuskus, kanguru, walabi, landa irian, dan kelelawar. Yang ketiga, ada banyak jenis burung warna-warni seperti cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Yang keempat, jumlah ikan air tawarnya terbatas. Yang kelima, ikan laut umumnya berbentuk panjang. Yang keenam, ukuran binatang menyusui relatif kecil. Iya, benar. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia: yang pertama, sebagai obat-obatan. Yang kedua, sebagai bahan pangan. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik. Yang keempat, sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang ibu mempunyai media pembelajaran yaitu monopoli. Wah, baik Bu. Ya, nah, cara permainannya yaitu pertama, kalian membentuk menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kemudian masing-masing kelompok menentukan siapa yang mengawali game ini. Yang ketiga, startnya dimulai dari sini ke kiri, iya ke kiri, terus ke atas, ke sini dan ke sini. Sudah mengerti? Sudah. Ya, kelompok satu terdiri dari siapa? Oh, ibu tentukan aja ya. Ya. Deni, Ila, Marsa, sama Putri. Yang kelompok duanya Selvi, Apri, dan Ajeng. Oke. Ayo masing-masing kelompok maju untuk memainkan permainannya ini di depan. Yo. Ayo kelompok. Tangan akan menuliskan soal tersebut pada lembar kerja yang pertama, kegiatan 1. Baik Ibu. Ya. Nah, kelompok yang menang mengawali permainan ini. Nah, kelompok yang menang mau menentukan yang mana? Ini kita udah bagusan Ini ya. Sebentar ya. Dimulai dari sini ya. Nah, kelompok pertama coba diawali.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Maju 2 langkah. Wah. Nah, ini coba kalian buka di sini. Apa ya? Menang arisan. Kartu tantangan. Nah, kartu tantangan ya. Ini nggak boleh milih. Nyanyikan lagu Cikini. Lihat di SD. Meskipun capek hatiku bahagia. Kerja yang murah, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Jangan tangannya. Masuk ya, Bu? Ini dituliskan ya soalnya nanti. Iya, Dan Bu. dijawab, didiskusikan bersama. Selanjutnya, kelompok selanjutnya lanjutkan permainan. Nggak gantian apa? Zeni atau Masa Yang maju atau aja. Bila? Yang saya yang maju aja. Oh my god. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? Apa di dalamnya? Ya, ambil sini. Ayo, Jadi dia kartu hadiah. Selamat mendapatkan snack. Ini untuk kelompok Ayo. Buka ya, Bu. Ya. Aku hadiah. Apa ini aja nggak apa-apa dilihat. Random aja, random. Mendapatkan pena. Iya, Punah pelestarian keanekaragaman hayati. Oh, ini. Nah, silakan bacakan kalau ada materi. Ini jadi Pak. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, eksploitasi SDA. Yang keempat, polusi. Yang kelima, pemburuan liar. Yeay. Jadi, kita tadi dapatkan tantangan sebutkan 10 fauna yang terancam punah dan persebarannya. Yaitu yang pertama ada harimau Sumatera, bajak Sumatera, burung cendrawasih, kecil, burung langkok, kanguru, anoa, gajah Kalimantan, komodo dan kasuari. Udah Bu, boleh duduk Ibu. Silakan berdiri. Ekstriknya arah samsam ya. Apa itu? Arah samsam. Arah. Ram sam sam guli guli.
di rumah ya. Ya, Bu. Nah, siapa di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya. Pada pagi hari ini kita telah mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Iya benar. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang tidak kalian pahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Bagian mana yang kalian senangi? Iya. Dalam pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam kebenaran alam. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Coba siapa mau memimpin doa? Saya. Ya. Duduk siap. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Nah, sekarang pembelajaran kita telah berakhir dan ibu harap kalian bisa mempelajari materi